Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan mulai kembali belajar bahasa Urdu, supaya kita tahu, minimal paham bayan-bayan atau malfudat yang disampaikan oleh masyayikh dakwah. Kalau kita belajar bahasa Urdu, insya Allah bisa memahaminya. Jadi walaupun mungkin nggak ada penarjimnya, nggak ada mutarjimnya, jadi kalau kita sudah belajar, ya paling nggak ada yang nyambung lah. Seperti itu. Di sini kita akan menggunakan satu metode yang ya bisa dibilang agak ya mudah. Kalau memang mau sungguh-sungguh, insya Allah mudah. Jadi di sini ibaratnya dalam satu kali materi kita akan dapat banyak, ya kita akan dapat banyak dalam satu pembahasan. Pembahasan yang dimaksud adalah bahwasanya dalam setiap materi ini ada satu poin, namanya poin hari ini. Hari ini dalam poin tersebut menerangkan tentang ini hari apa, kemudian tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, tahun berapa. Jadi secara nggak langsung kita tahu, bahwasanya bahasa Urdunya hari ini hari apa nih? Hari Senin adalah ini. Ini tanggal berapa? 11. Berarti bahasa Urdunya adalah ini. Itu. Secara nggak langsung kita juga belajar nama hari, belajar angka-angka, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada kosakata hari ini. Kosakata hari ini kita ya namanya belajar bahasa, yang mau hafal, harus menghafal kosakata. Kalau nggak hafal, ya bagaimana bisa tahu bahasa? Ya pertama kita harus banyak hafal. Makanya ngafal kosakata hari ini, apa yang hari ini kita hafal, itu ada. Di situ ada ik. Ik itu satu, artinya ya selain kita belajar ngafal, juga belajar angka. Sekarang adalah kosakata ke satu apa Urdunya? Ik. Baru kosakatanya dihafal tuh apa? Misalkan di sini adalah nukson, artinya apa? Kerugian, kekurangan, seperti itu. Kemudian ada contoh kalimat, contoh penerapan kalimat dari kosakata hari ini. Ada contohnya di situ, penerapan dalam kalimat, dan ada artinya juga, sehingga tahu kata ini penerapannya begini. Kemudian ada poin arti perkata. Kalimat-kalimat tadi, satu kalimat tadi dijelaskan satu persatunya, dan juga hubungannya dengan kalimat yang lain. Sehingga kita tahu, secara nggak langsung kita juga belajar membuat kalimat, belajar menerjemahkan kalimat, ya.
Langsung saja ya, langsung saja. Poin pertama adalah hari ini. Hari ini din. Nah, din itu bahasa Urdu artinya hari. Din hari. Nah, berarti kita tahu bahasa Urdunya hari adalah din. Din hari pir Senin. Nah, di sini kita akan tahu ternyata bahasa Urdunya Senin adalah pir. Pir artinya Senin. Din hari pir Senin. Kemudian tarikh atau tanggal. Berarti kita tahu tarikh itu adalah artinya tanggal. Tanggal bahasa Urdunya adalah tarikh. Nah, seperti itu. Tarikh tanggal Giara 11. Nah, sekarang kan tanggal 11. Apa Urdunya? Giara. Nah, dapat banyak kita sudah. Ini belum masuk ke materi ini. Baru menerangkan hari. Tapi kita sudah tahu Senin itu pir. 11 itu adalah Giara. Seperti itu. Tarikh tanggal Giara 11. Mahina bulan. Nah, Mahina artinya bulan. Kita akan mungkin sering mendengar cara mahini 4 bulan itu. Berarti apa? Berarti Mahina itu bulan itu. Mahina bulan Oktober. Sal tahun. Nah, kalau sal ini bahasa Urdunya adalah dalam bahasa Indonesia adalah tahun. Iksal 1 tahun. Ulama 1 tahun. Ulama iksal 1 tahun. 2021. Hari ini adalah tanggal 11. Hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Sudah kita tahu Urdunya seperti itu. Kemudian kosakata hari ini. Ik 1. Nah, ini kosakata yang ke-1. Karena kita mulai lagi dari awal kita dari 1 lagi. Nah, enggak apa-apa. Ik 1 nukson. Nukson, nah ini kita hafal nih. Bahasa Urdu nukson artinya bisa kerugian atau kekurangan. Nukson artinya kerugian atau kekurangan. Kemudian contoh kalimatnya, contoh kalimat penerapan dari kosakata nukson tadi. Di sini adalah dakwah ilallah ke bagir musalman apane din ki nukson se baj nehi sekta. Itu contohnya. Dakwah ilallah ke bagir musalman apane din ki nukson se baj nehi sekta. Tuh contoh kalimat yang dibuat dari kata nukson. Artinya tanpa dakwah ilallah, dakwah ilallah ke bagir, tanpa dakwah ilallah, orang Islam tidak bisa menjaga dari kekurangan agamanya. Musalman apanedin kinuksonse baj nehi sekta. Orang Islam tidak bisa menjaga dari kekurangan agamanya. Itu. Kalau nggak dakwah ya dia nggak bisa menjaga kekurangan agamanya pasti kurang itu kalau nggak dakwah. Ibadahnya lama kelamaan kurang, yang tadinya bisa jaga tahajud, dakwahnya lemes, tahajudnya lemes, seperti itu. Kalau nggak dakwah seperti itu, amal-amal jadi kurang, agamanya jadi kurang, amal-amal jadi kurang, iman juga kurang. Nah itu seperti itu. Terus arti perkatanya. Nah, ini ada arti perkata supaya kita tahu. Dakwah ilallah, sama artinya dakwah ilallah. Ke itu adalah
idhofah. Apa itu idhofah? Nah, ini ya. Jadi dalam belajar bahasa Urdu kita juga perlu suatu buku panduan. Sudah saya buat itu, ada namanya buku belajar bahasa Urdu. Alhamdulillah sudah dicetak oleh penerbit As-Sof. Bisa dicari, itu judulnya belajar bahasa Urdu. Nah, di situ banyak keterangan tentang bahasa Urdu. Kalau untuk kita ini yang masih pemula, insya Allah pas itu buku. Idhofah di dalam buku tersebut ada dalam pelajaran keempat. Ya, dalam pelajaran keempat. Nah, kalau sudah punya bukunya dibuka di pelajaran keempat halaman 27. Di situ idhofah. Apa itu idhofah? Sandaran. Sandaran yaitu idhofah adalah kata yang digunakan untuk menyandarkan satu kata dengan kata yang lain. Nah, di situ dakwah ilallah disandarkan kepada bagher. Butuh idhofah itu. Oke, idhofah bagher ini tanpa. Artinya bagher adalah tanpa. Dakwah ilallah ke bagher artinya tanpa dakwah ilallah. Seperti itu. Dakwah ilallah ke bagher artinya tanpa dakwah ilallah. Seperti itu. Itu gunanya idhofah seperti itu. Untuk menyadarkan kata dakwah ilallah kepada tanpa dakwah ilallah. Seperti itu. Terus musalman artinya orang Islam. Apa nih artinya kepemilikan subjek. Ya. Jadi dilihat di situ subjeknya apa. Maka untuk menyatakan itu milik subjek menggunakan kata apa nih. Itu bisa dilihat dalam buku belajar bahasa Urdu di halaman 30. Halaman 30 bisa dilihat. Apa nih kepemilikan subjek? Din, agama. Apa nih din? Berarti agamanya. Anaknya ini kembali kepada subjek. Subjeknya siapa? Di sini subjeknya adalah musalman. Berarti apa? Berarti agamanya orang Islam. Ki idhofah lagi. Idhofah bisa dilihat pembahasan idhofah ki itu untuk mu'anas. Nukson kekurangan atau kerugian. Apa nidin ki nukson berarti apa? Kekurangan agamanya. Apa nidin artinya agamanya. Nukson kekurangan. Disandarkan oleh ki. Apa nidin ki nukson kekurangan agamanya. Apa nidin artinya agamanya. Nukson kekurangan. Apa nidin ki nukson kekurangan agamanya. Seperti itu. Kemudian C artinya dari. C ini merupakan kalau dalam bahasa kita termasuk kata depan, makanya diletakkan di depan. Dari masjid, ini depan. Tapi kalau dalam bahasa Urdu kata depannya seperti ini diletakkan di belakang. Kalau kita kan dari masjid, from masjid. Tapi kalau bahasa Urdu bukan se masjid, tapi apa? Masjid se. Dari masjid. Se-nya di belakang dia. Yaitu kalau bisa dibandingkan dengan bahasa Arab ya namanya huruf jer.
minal masjidi, masjid si, ya, si itu masuk huruf jar. Apa nedin kinukson si, nah, dari kekurangan agamanya, darinya, C-nya bermakna dari. Apa nedin kinukson si, dari kekurangan agamanya, nah, seperti itu. Terus baj ini aslinya bajna, masdarnya bajna. Tapi di sini ditulis baj saja, diucapkan baj saja. Kenapa? Dikarenakan disambung dengan fiil yang apa? Karena fiil yang baj ini dia bukan disambung, dia itu apa? Menjelaskan tentang bisa atau enggak bisa. Kalau dalam buku belajar bahasa Urdu ada di pelajaran ke-18 halaman 124. Nah, bisa dilihat 124. Nah, itu. Ya. Gimana cara membuatnya? Di situ ada. Cara membuat fi'il mustati, yaitu yang kerja, kata kerja bisa atau enggak bisa, itu dengan menghilangkan kata tatite yang ada pada fi'il hal. Ini kan aslinya kalau masdarnya bajna, tapi kalau fi'il halnya bajta. Lalu tanya itu dihilangkan sehingga tinggal menjadi baj. Ditambahkan sekta atau sekti atau sekte. Nah, di sini karena mudzakkar ditambah sekta. Tapi di sini nggak bisa, ya. Nggak bisa, maka ditambahin nehi. Ya. Tambah apa? Nehi. Baj nehi sekta. Tidak bisa membaca, tidak bisa menjaga. Baj itu menjaga. Itu ada dalam halaman 125 yang bawah itu. Bentuk negatifnya. Ya. Baj nehi sekta, tidak bisa menjaga. Nah, tinggal disusun saja. Dakwah ilallah kibawir, tanpa dakwah ilallah musalman apanidin kinuksanse baj nehi sekta. Orang Islam tidak bisa menjaga dari kekurangan agamanya. Ya. Itulah pelajaran hari ini. Mungkin belum begitu paham, nggak apa-apa. Ini namanya pertama kali belajar. Lama-lama insya Allah nanti akan Allah berikan kemudahan. Yang penting kita sungguh-sungguh. Insya Allah ya. Demikian saja. Ada penanya dari Allah. Banyak kesalahan ya sama. Saya juga lagi belajar. Kita belajar sama-sama nggak bisa, sama-sama bisa, sama-sama kita menjadi bisa bahasa Urdu, paham daripada bayan-bayan masyayikh dan malfudat masyayikh. Insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.